Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andra Tilafnursani. Saya dari program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan NPM 230307075. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang 4 materi. Yang pertama ada persen massa per volume, lalu yang kedua ada part per triliun, kemudian part per milion, kemudian part per bilion. Langsung saja saya akan memulai presentasi ini. Yang pertama ada persen massa per volume. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama persen massa per volume itu apa sih? Persen massa per volume merupakan salah satu konsentrasi larutan yang menunjukkan massa zat dalam 100 ml larutannya. Secara matematis, persen per massa volume dirumuskan sebagai berikut. Kemudian di sini saya akan menunjukkan sebuah rumusnya. Oke. Rumusnya adalah persen massa per volume zat terlarut sama dengan Di sini adalah massa zat terlarut, kemudian dibagi volume larutan, kemudian dikali 100%. Terus nanti saya akan memberikan contoh soal agar mudah dimengerti ya. Hmm. Oke. Saya akan membacakan contoh soalnya. Hitung persen massa volume 0,25 gram CH3COOH dalam 10 ml larutan cuka dapur. Penyelesaiannya, diketahui massa CH3COOH tadi adalah 0,25 gram. Kemudian volume dari soal tadi adalah 10 ml. 10 ml larutan cuka dapur. Kemudian untuk jawabannya atau penyelesaiannya adalah persen massa volume CH3COOH sama dengan massa dibagi volume dikali 100%. Kemudian yang hasilnya adalah 0,25 dibagi 10, kemudian dikali 100%, kemudian hasilnya adalah 2,5%. Dan saya akan memberikan contoh soal yang kedua agar mungkin dapat lebih mengerti. Di sini ada soal hitung persen massa volume 10 gram CH3COH dalam 30 ml larutan cuka dapur. Kemudian pembahasan adalah kita akan mencari apa yang diketahui dari soal ini. Diketahui adalah 10 gram CH3COH. Kemudian volumenya adalah 30 ml larutan cuka dapur. Kemudian dimasukkan ke dalam sini. Lalu untuk penyelesaiannya adalah massa massa per volume CH3COH sama dengan massa dibagi volume dikali 100%. Kemudian massanya adalah 10 gram, kemudian volume ada 30 ml, kemudian dibagi lalu dikalikan 100%, yang kemudian mendapatkan hasil 33,3%. Lalu kita langsung saja lanjut ke materi yang kedua yang akan saya bahas. Di sini ada materi tentang part per triliun. Oke. Part per triliun atau dalam bahasa Indonesia adalah bagian per triliun. Bagian per triliun adalah satu bagian zat terlarut dalam 1 triliun bagian larutan. Satuan pps digunakan untuk menyatakan konsentrasi zat yang sangat kecil dalam larutan gas, cair, atau padat. Di sini ada rumus dari bagian per triliun atau part per triliun. Mungkin untuk memudahkan agar dapat mudah dimengerti, saya akan memberikan contoh soal 2. Oke, yang pertama ada contoh soal yang pertama. Di sini ada soal yang bertuliskan hitunglah besar ppm 10 liter air apabila dilarutkan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 1000 mg. Kemudian yang kita ketahui adalah massa zat terlarut adalah 1000 mg. Kemudian volumenya adalah 10 liter air. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah seperti rumus yang tadi, massa zat terlarut dibagi volume larutan dikali 10 pangkat 12 sama dengan 1000 mg dibagi 10 kemudian dikali 10 pangkat 12 yang
hasilnya adalah 10 triliun. Kemudian saya akan memberikan contoh yang kedua agar dapat lebih jelas. Langsung saja. Hitunglah, di sini ada soal, hitunglah besar ppm 500 liter apabila dilarutkan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 9.000 mg. Diketahui massa zat terlarut 9.000 mg, lalu yang kita ketahui volume larutannya ada 500 liter. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah massa zat terlarut atau volume larut dibagi volume larutan. Kemudian massa zat terlarutnya adalah 9.000 mg dibagi volume larutannya adalah 500 liter. Kemudian dikali 10 pangkat 12 dan mendapatkan hasil 18 triliun. Kemudian saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini ada materi part per billion. Part billion itu apa sih? Part billion dalam bahasa Indonesia yang artinya bagian per billion. Billion atau bisa disebut sebagai miliar. Bagian per billion adalah satu bagian zat terlarut dalam 1 billion bagian larutan. Satuan ppt sering digunakan untuk menyatakan konsentrasi zat yang sangat kecil dalam larutan gas, cair, atau padat. Kemudian bedanya dengan yang tadi adalah karena billion itu mempunyai 0,9, maka dari itu di sini untuk ketetapannya 10 tetap, kemudian hanya beda dalam pangkatnya saja. Kemudian agar dapat lebih dimengerti, saya memberikan contoh soal yang pertama. Oke. Hitunglah besar ppm 70 liter air apabila dilarutkan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 8.000 mg. Mohon maaf, ini sebenarnya ppb di sini mungkin salah ketik ya. Kemudian kita ketahui adalah massa zat terlarutnya adalah 8.000 mg, kemudian volumenya adalah 50 liter. Kemudian untuk penjelasannya adalah massa zat terlarut dibagi volume larutannya. Massa zat terlarutnya adalah 8.000 gram, kemudian 50 liter adalah volumenya, kemudian dikalikan 10 pangkat 9 dengan hasil sekian. Kemudian saya memberikan contoh kedua, langsung saja. Hitunglah besar ppb 100 liter air apabila dilarutkan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 1.200 mg. Yang kita ketahui adalah massa zat terlarutnya adalah 1.200 mg. Kemudian volume larutannya adalah 100 liter air. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah massa zat terlarut dibagi volume larutan dikali 10 pangkat 9. Maka dari itu massa zat terlarutnya adalah 1.200 mg, kemudian volumenya adalah 100 liter dikali 10 pangkat 9, dengan hasil adalah ya di sini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada apa? Ya, materi selanjutnya adalah part per million. Atau million dalam bahasa Indonesia adalah juta. Jadi bagian per juta. Bagian per juta adalah satu bagian zat terlarut dalam 1 milion atau juta bagian larutan. Ton ppt sering digunakan untuk menyatakan konsentrasi zat yang sangat kecil dalam larutan gas, cair, atau padat. Karena juta itu mempunyai angka 0,6, maka itu di sini dituliskan 10 pangkat 6. Beda dengan sebelumnya yang miliar yang mempunyai 9,0, maka dari itu yang sebelumnya dipangkatkan 10 pangkat 9 karena mempunyai 0,9. Kemudian ini adalah 6 karena juta itu memiliki 0 sebanyak 6. Kemudian untuk memperjelasnya akan saya berikan contoh soal pertama. Oke, contoh soal pertama ada: hitunglah besar ppm 10 liter air apabila dilarutkan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 1.500 mg.
Oke, yang kita ketahui adalah 1500 mg adalah masanya, kemudian 10 liter air adalah volumenya. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah masanya kemudian dibagi volume larutan dikali 10 pangkat 6. Oke, masanya adalah 1500, kemudian volumenya adalah 10 liter, kemudian dikalikan 10 pangkat 6 dengan hasil 15 juta. Oke, lalu kita akan masuk ke contoh soal kedua. Jumlah besar ppm 20 liter air apabila dilarutkan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 3000 mg. Yang kita ketahui adalah 3000 mg adalah masanya, kemudian 20 liter adalah volumenya. Kemudian untuk menyelesaikan adalah kita akan menggunakan rumus ya seperti tadi, sama massa zat terlarut kemudian dibagi volume larutan dikalikan 10 pangkat 6, kemudian masanya adalah 3000 mg, lalu untuk volumenya adalah 20 liter dikalikan 10 pangkat 6 dengan hasil akhir adalah 15 juta. Itu saja presentasi dari saya, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, terdapat kesalahan dalam penjelasan, terdapat kesalahan dalam merangkai kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.